polisi mengamankan Dokter Tifa dan Mas Roy kan yang menarik, Mas Roy justru tidak menggunakan baju orange secara legowo, namun Dokter Tifa justru malah memakai baju orange. Ini gimana nih Mas? Artinya pihak Roy juga berpendapat bahwa tidak SOP-nya tidak apalah, tidak pas lah, tidak pas artinya dengan penjemputan pagi-pagi ya tidak sesuai standar SOP. Gimana nih Mas? Jadi memang segala sesuatu kewenangan dari pihak penyidik dan ada syarat-syarat penting yang tentunya diambil langkah yang dilakukan oleh pihak penyidik saya rasa sudah cukup baik. Pertama adalah dilakukan dengan kondusif. Yang kedua dengan benar-benar dengan tidak melakukan upaya paksa secara seperti orang maling atau rampok atau teroris dan lain-lain atau narkoba, gembong narkoba dan lain-lain. Tapi saya lihat di sini ya, kalau kan ini benar-benar direkam atau apa namanya dokumentasikan bahwa memang benar-benar secara humanis. Jadi pada waktu disuruh memakai baju, dia mau melakukan untuk dipakai baju, itu tandanya dia kooperatif. Baik. Tetapi begitu ada juga tersangka yang disuruh pakai baju, dia nggak mau pakai baju tahanan. Itu juga haknya. Dia merasa bahwa oh nggak mau dia dipakai kan, gitu kan. Itu hak juga. Ya mungkin polisi juga sebenarnya menggunakan kewenangannya bisa memaksa atau memborgol, itu bisa aja karena kewenangan polisi bisa. Jadi kalau kita lihat di sini sudah dispesialkan, tentu buat apa lagi gitu kan? Berkoar-koar lagi kan harusnya gitu. Jadi saya rasa kita tinggal menunggu bahwa ini proses hukum sudah berjalan, lakukan pembelaan nanti di fakta sidang. Seperti itu. Tapi melihat kemarin statementnya dari Pak ex Wakapolri kan, artinya tidak sependapat, artinya tidak menerima dengan kondisi penjemputan yang dilakukan oleh penyidik. Gimana nih Mas Tom? Ya tentunya semua orang udah berkata ataupun melakukan satu apa namanya sanggahan atau kritik dan lain-lain itu boleh-boleh saja. Tapi ini yang saya bilang kewenangan. Penyidik mempunyai kewenangan, tetapi kewenangan itu ada dasarnya. Kenapa dilakukan upaya paksa? Karena juga punya dasar. Polisi juga nggak ujuk-ujuk langsung mengambil, juga nggak. Tapi kan di sini sudah dia berapa bulan sudah dispesialkan. Kalau kita lihat nih dispesialkan wajib lapor, masuk TV, masih ngomong terus dan buat narasi-narasi kan kita juga melihat di situ. Kan ada jejak digitalnya kan gitu. Tapi kita juga melihat seorang tersangka kok masih begitu gitu kan. Jadi kalau satu tanda tanya, tadi ini memang sudah spesial. Artinya sudah berjalan selama ini juga sudah dispesialkan. Kan ada aturan hukum yang bisa melakukan satu tindakan untuk bisa melunturkan tersangkanya. Dengan cara apa? Ya tadi, pra peradilan atau gelar perkara khusus. Gitu. Itulah langkah upaya atau mempercepat proses hukumnya sehingga di persidangan dia bisa buktikan bahwa dia benar kan gitu. Proses peradilan hukum kan begitu. Tapi begitu dia melekat seorang tersangka malah dia semakin eksis, semakin membuat satu narasi yang kita juga lihat, wah hebat banget seorang tersangka masih bisa seperti itu gitu loh. Jadi ini kan contoh, nanti besok-besok dijadikan satu landasan kepada orang yang sama-sama melakukan satu tindakan ancaman hukuman 5 tahun seperti itu. Kan ini kan bisa buat jurisprudensi nanti setelah dia putus sidang. Oh dia masih bisa melakukan tindakan gitu. Itu yang menjadi poin penting daripada pihak kepolisian tentu itu. Polisi juga nggak mau dijadikan ceceran kritik-kritik yang negatif. Tapi saya rasa polisi juga mempunyai sikap yang sudah cukup. Berarti rulesnya sudah benar ya Pak? Rulesnya sudah benar, dia lakukan dengan humanis, dia lakukan dengan cara-cara yang ada prosedurnya, ada landasannya. Jadi saya rasa itu. Bang, terakhir Bang, bisa nggak mengajukan penangguhan penahanan atau tahanan kota atau ya ditangguhkan dulu Bang saat ini gitu? Itu hak seorang tersangka, itu boleh melalui kuasa hukum atau sendiri melakukan membuat surat untuk dilakukan penangguhan penahanan. Untuk apa? Kalau dia memang berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi, berjanji untuk tidak menghilangkan barang bukti, dan ada jaminan. Nah, jaminan nih, apa yang menjamin dia untuk tidak mengulangi perbuatan lagi? Walaupun dia tidak melarikan diri, dia kooperatif. Tentunya kan seperti itu. Jadi saya rasa yang namanya seorang tersangka punya hak untuk meminta kepada, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menahan untuk melakukan penangguhan.
Tetapi apakah itu disetujuin? Ya. Itu wewenang dari pihak kepolisian. Banyak penilaian mungkin ya Bang? Ya, dari penilaian. Nah, polisi tentunya berkoordinasi dengan Kapolda, apakah layak untuk bisa dilakukan penangguhan. Nah, nanti dilimpahkan juga seperti itu. Misalnya ditahan, misalnya nih, andai kata ditahan, dia membuat pengalihan tahanan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Itu juga kewenangan dari pihak kejaksaan, Kajatinya. Jadi Kajatinya mau nggak untuk mengalihkan tahanan? Apa resikonya? Ya tadi, karena dia sudah melihat di sini. Jadi harus ada yang namanya review terhadap apa yang sudah terjadi di polisian, tentunya di kejaksaan juga direview seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami.